Pemirsa, sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan pada hari ini. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDIP, Nur Hasan. Kedua saksi akan diminta keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristianto. Hasto Kristianto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Pemirsa, perkembangan dari sidang lanjutan Hasto Kristianto sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Reza. Selain staf pribadi Hasto Kristianto, siapa lagi yang akan dihadirkan pada hari ini? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa terkait sidang terdakwa Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDI Perjuangan. Hari ini adalah fokusnya adalah pemeriksaan saksi yang beberapa dipanggil, diantaranya adalah Kusnadi dan juga Nur Hasan yang merupakan Satpam DPP PDI Perjuangan yang bertugas di rumah aspirasi Hasto Kristianto. Namun sebelumnya diinformasikan bahwasanya ada ex-ketua komisioner KPU Hashim Asyari, namun hingga saat ini belum terlihat. Dan baru saja ada 2 saksi seperti Kusnadi dan juga Nur Hasan tentunya untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan pergantian antara waktu untuk yang menjerat Harun Masiku yang juga menjerat Hasto Kristianto tentunya. Nata dan juga pemirsa, perlu diketahui dalam kasus ini Hasto dalam dakwaannya ini memberikan uang sejumlah 600 juta kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan tindakan ini disebut dilakukan bersama advokat Doni Tri Istiqomah dan juga kader PDI Perjuangan Saiful Bahri. Dan tentunya ini menarik untuk mengulik apa saja fakta-fakta yang nantinya akan terkuak pada hari ini, di mana fokusnya adalah pemeriksaan 2 saksi yakni Nur Hasan dan juga Kusnadi, di mana dalam dakwaannya disebutkan bahwasanya Hasto melalui Nur Hasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya setelah KPK ini melakukan penangkapan terhadap ex-komisioner KPU RI yakni Wahyu Setiawan. Begitu juga nanti akan ada fakta yang terkuak tentunya Nata, seperti dari pihak Kusnadi yang disebutkan menenggelamkan staf pribadi Hasto, tentunya Kusnadi yang diminta untuk menyuruh Harun Masiku untuk menenggelamkan handphonenya. Dan upaya ini terhadap Harun Masiku ini setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024. Dan kami masih menunggu Nata, apakah nanti ada fakta baru yang akan terkuak pada hari ini. Namun bisa dipastikan sidang sudah dimulai sejak pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat, dan ada 2 saksi yang diperiksa yakni Kusnadi dan juga Nur Hasan yang merupakan Sapam, dan juga beberapa saksi seperti Nur Hasan dan juga Kusnadi tentunya. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP, hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rizky Aprilia, hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku.
terus-terusan kalah. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Ya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai Iya. caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk dapil Sumsel 1. Iya, tanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap Ketua Cyber Army M. Adia Muzaki terkait dengan dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi PT Timah Impor Gula dan Ekspor CPO. Penangkapan Adia merupakan pengembangan dari para tersangka sebelumnya. Dalam aksinya, Adia diduga mengorganisir 5 tim buzzer bernama Mustafa 1 hingga Mustafa 5. Mereka bertugas memberikan komentar negatif terhadap penanganan perkara korupsi di Kejagung. Upaya perintangan dilakukan bersama-sama dengan 3 tersangka sebelumnya, yakni Direktur Pemberitaan Jaktivi Nonaktif, Tian Bahtiar, Advokat Marcella Santoso, serta Junaidi Saibi. Tersangka diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara akuo di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok